Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang Kristen mempercayai Yesus adalah juru selamat. Orang Kristen mempercayai Yesus sebagai juru selamat yang tugas utamanya adalah menyelamatkan jiwa seluruh umat manusia dari neraka akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tugas tersebut digenapi oleh Yesus pada saat ia disalibkan, mati dan dikuburkan. Orang Kristen percaya bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian, menampakkan diri pada orang-orang lalu naik ke surga. Konsep juru selamat yang dipercayai oleh orang Kristen bersifat universal, yang berarti bahwa siapa saja dapat diselamatkan dan masuk surga asalkan di dalam hatinya percaya kepada Yesus. Beberapa denominasi gereja mengatur bahwa seseorang harus mengaku dengan mulutnya bahwa ia percaya kepada Yesus baru dapat diselamatkan. Umat Kristen juga percaya bahwa keselamatan tersebut bersifat eksklusif, yang berarti bahwa tidak ada jalan lain untuk diselamatkan tanpa melalui percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Tetapi ada seorang pendeta yang berpendapat berbeda, yaitu Pendeta Erastus Sabdono. Beliau mengatakan bahwa juru selamat adalah Yahweh, bukan Yesus. Memang di kitab Yahudi, di kitab Tanakh, kalau di Alkitab Kristen disebut Perjanjian Lama, juru selamat itu adalah Yahweh, adalah Allah kalau terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia. Mungkin ini yang mendasari pikiran Pendeta Erastus Sabdono. Seperti di kitab Samuel, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Kemudian di Yesaya pasal 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Di sini Allah menjadi juru selamat. Di Hosea pasal 13, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat kecuali aku. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah, Allah diam di dalam aku. Pendapat ini bisa berbahaya bagi iman Kristen, berbahaya bagi umat Kristen yang mereka selama ini diajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat. Tiba-tiba Pendeta Erastus mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, tetapi Yahweh lah juru selamat. Nah, ini membuat para pendeta berang. Mereka hadir untuk mengklarifikasi itu. Saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan, karena semakin kesini semakin aneh dan semakin kacau pengajaran daripada Pendeta Erastus Sabdono ini. Pendeta Muriwalianto Matalu menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kekristenan. Itu mutlak, tidak ada yang lain. Yang pertama kita akan melihat Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kita fokus pada ayat 11. Saya ulang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira telah lahirnya juru selamat kepada para gembala-gembala di padang, saudara. Dan malaikat ini dengan sangat clear dan sangat eksplisit sekali mengatakan bahwa
telah lahir bagimu juru selamat. Dan siapa itu juru selamat? Juru selamat itu adalah Kristus, Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan di awal video bahwa juru selamat di perjanjian lama adalah Yahweh. Kalau terjemahan bahasa Indonesia adalah Allah. Supaya klop bahwa Yesus adalah juru selamat, harus Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Kalau tidak, dalam Alkitab ini akan bertabrakan. Di perjanjian lama, Yahweh adalah juru selamat. Sementara di perjanjian baru iman Kristen, Yesus adalah juru selamat. Jadi supaya ini tidak bertabrakan, maka Yesus harus sama dengan Yahweh. Maka dibangunlah teori bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Yesus adalah Yahweh yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Bahkan Yesus adalah Yahweh yang bertemu dengan Adam di sorga. Yesus adalah Allah Yehova itu sendiri. Ya, Sang Logosnya Yehova. Dan yang menyatakan diri kepada manusia dalam sepanjang sejarah, kalau saudara memperhatikan Alkitab perjanjian lama atau perjanjian baru, itu sama saja. Dalam hal ini, itu selalu adalah Yesus Kristus. Jadi yang bertemu dengan orang-orang suci perjanjian lama, katakanlah yang bertemu dengan Musa, yang bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Ishak atau Yakub atau Gideon, ya, entah dalam mimpi atau dalam penglihatan yang real, ya. Termasuk yang bertemu dengan Adam di Taman Eden, ya, yang mencari Adam di Taman Eden. Adam, di manakah engkau? Itu adalah penampakan daripada Sang Logos atau Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Pendeta ini juga memperkuat pendapat pendeta MBM bahwa Yesus adalah Yahweh, Yesus adalah Bapa. 1 Yohanes 4 ayat 14. Kita telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus putranya sebagai apa? Juru selamat dunia. Kok sama ya, saudara? Bapa juru selamat, Yesus juru selamat, karena Yesus adalah pribadi Bapa. Jadi kalau ada orang yang berkata Yesus itu tidak setara dengan Bapa, Yesus itu lebih rendah dari Bapa, Yesus itu bukan Tuhan, itu pasti bukan dari kebenaran firman Tuhan. Mana ada di Alkitab berkata Yesus adalah Allah? Ibrani 1 ayat 8 nggak dibilang Yesus adalah Allah. Tapi pengakuan dari Bapa di surga Nggak ada. ada, coba. Nggak ada. Coba dibaca yang benar ayatnya. Pengakuan, Pak, pengakuan. Di Alkitab tidak ada satupun ayat berkata Yesus adalah Allah. Pendapat ini dibantah oleh seorang sarjana Alkitab terkemuka dari Amerika. Namanya Profesor Bart Ehrman. Beliau mengatakan bahwa Yesus bukan Yahweh. Say that Jesus is equal with God of Israel. Well, he called him Yahweh. He is definitely not Yahweh or any author of the New Testament. Yahweh and Jesus are different beings in the New Testament. What's the latter half of Philippians 12 say? He's honored. He's put in a position with Yahweh. That doesn't make him Yahweh. He is definitely not Yahweh. Because God has given him the name above every name. God has given him a position equal with himself, but he hasn't made him into Yahweh. Yahweh and Christ cannot be the same being in any theological understanding of the New Testament or later theological developments. They are distinct beings. They're not the same. Seorang rabi Yahudi yang bernama Tobias Singer membantah itu. Beliau mengatakan bahwa Yesus bukanlah Yahweh. Okay, thank you, Rabbi. So actually, I believe this is the most the people ask you about this. Yeah, is Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi? No, not at all. Okay. Islam and Judaism worship the same God, one God, no other. The tragedy with Christians is they also believe in the true God. Every Christian believes in the true God, the creator of the heavens and the earth. But
there is a shirk, a partnership, where they also worship Jesus as God, as the Son of God. This is very dangerous. And they worship the Holy Spirit as a separate person from God, the creator of the heavens and the earth. So this, in Judaism, is the most dangerous thing. Because it's not like, if you go to Bali, right? Bali is beautiful. But also, one of the things you see in Bali is many statues and idols all over, right? Yes. Correct. So this is problematic. But Christians worship the true God. But they also worship Jesus as a God, as a Son of God. This is very dangerous. So therefore, the Christian view of God is a Trinity, which is very, very dangerous, and it's against the will of the prophets of Israel. Di agama Islam, juru selamat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memasukkan orang ke surga. Itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memasukkan orang ke surga kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepada malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Barang siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Itu salah satu fungsi dari keselamatan, fungsi dari juru selamat. Jadi kalau juru selamat tidak bisa mengeluarkan orang dari kegelapan ke cahaya, menuju terang, itu bukan juru selamat. Kemudian Allah mengutus Rasul untuk menjadi jalan, petunjuk jalan. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul dari kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Itulah tugas Rasul diutus ke bumi, diutus untuk umat manusia. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.